Jahat. Aku sekarang sedang mengandung anakmu. Hari ini kamu akan menikah dengan si sampah itu, mulai sekarang. Dia akan membesarkan anakku, sampai aku bosan dengan permainan ini. Lalu aku akan menunjukkan bukti keayahannya padanya. Ekspresi Chuhee yang hancur dan curiga. Aku merasa sangat senang memikirkannya. Kamu hanya memikirkan kesenanganmu, kamu mendorongku keluar. Menjadi istri orang lain, apakah kamu senang? Sudah berapa kali aku bilang, ini sementara, sampai aku mewarisi. Harta si wanita tua itu, semuanya akan menjadi milikku. Dan aku akan memberikan hadiah besar untuk Chuhee. Aku akan membuatnya tidak bisa menyentuhmu seumur hidupnya. Kamu jahat sekali, tapi aku suka. Istriku datang, kalian sedang apa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Tidak lihat aku sedang. Marius Pengantin? Cepat keluar, keluar, keluar. Chuhee, kamu ini tidak tahu sopan santun sama sekali. Dengan kondisimu seperti ini, ingin menikahi anakku. Itu bukan hal yang mudah. Harus menunjukkan kesungguhan yang cukup. Ibu, tenang saja, aku bersumpah. Aku pasti akan baik pada Ruyan dan aku akan berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik padanya. Hauzi. Oh, Ong Pao, Ong Pao, Ong Pao. Bukan Chuhee, kamu benar-benar menganggap kami orang desa. Dalam satu angpau ini, hanya ada 300-400 yuan. Memberi seperti pada pengemis, dalam angpau ini. Setiap angpau ada 300-400 yuan, tidak kalah dengan orang kota. Kalian ngerti apa? Di kota kami, ini sudah tidak populer lagi. Datang. Chuhee, silakan. Apa maksudnya? Makanya orang desa, kurang pengetahuan. Ini minuman penyambutan, kalau mau bawa kakakku. Hari ini harus habiskan 10 gelas ini, Tante. Lihat waktunya sudah hampir, bagaimana kalau kita minum lagi di rumah mempelai pria? Apa maksudnya? Ruyan sudah mengandung anakmu. Bisa seenaknya tidak ikut aturan, langsung bawa orang. Ini minuman alkohol tinggi, habis minum pasti masuk rumah sakit. Ibu, hari ini hari pernikahan kakak. Kamu suruh mempelai pria minum banyak, ini tidak baik juga kan? Bukan begitu, kakak. Kenapa kamu malah membela mereka? Chuhee, kamu bilang saja langsung. Minuman ini kamu minum atau tidak? Baik. Aku minum. Wah. Sudahlah. Jangan minum lagi, nanti bukan masuk kamar pengantin, tapi kamar rumah sakit. Kamu. Hari ini aku senang menikah, tidak apa-apa. Sudahlah, Tante. Chuhee sudah minum banyak. Seharusnya sudah cukup kan? Ini masih jauh, anakku menikah dengannya. Itu merendahkan diri. Harus diuji dengan baik, apakah dia cukup tulus terhadap anakku. Ujian juga harus ada batasnya kan? Kalau tidak mau minum, sisa minuman ini 1 gelas 10.000. 1 gelas 10.000. Kamu merampok ya? Kesempatan sudah diberikan, mau minum. Atau bayar, pilih sendiri. Aku minum. Jangan minum lagi, nanti benar-benar masuk rumah sakit, Ibu. Kalian keterlaluan ya. Makan dalam keluar, di sini kamu punya hak bicara, pergi sana. Xiao Sui, tidak apa-apa. Aku masih bisa minum. Sudahlah, minum apa lagi, tidak mau hidup ya? Bukannya cuma uang.
Hauzi, bagaimana bisa pakai uangmu? Apapun milikmu milikku, kita tidak perlu peduli ini, Tante. Uangnya sudah diberikan, sekarang kita bisa bawa pengantin pergi kan? Chuhi, kamu lulus. Masuklah. Istri, saya datang menjemputmu pulang. Ayo pulang dengan saya. Aduh, kenapa buru-buru, Chuhi? Ini kan acara menjemput pengantin. Masih ada satu langkah terakhir, kamu harus menemukan sepatu pengantin dulu. Baru bisa menjemput kakakku. Baik, kami akan mencarinya sekarang. Kak, waktu hampir habis. Sayang, waktu hampir habis, di mana sepatu pengantinnya? Katakan padaku. Tidak tahu, sepatu pengantinnya disembunyikan adikku. Xiaolong, si Pat Bear tahu kau kakak kamu. Mengatakannya padamu juga bisa, tapi lihat dulu. Bagaimana kamu menunjukkan itikat baikmu? Kakak ipar, tunjukkan itikat baikmu. Masih harus bagaimana lagi? Mas kawinnya mana? Tambahkan lagi 200.000. Apa? 200.000? Bukan, Tante, sebelumnya mas kawin. Kami sudah memberikan 300.000. Minuman penyambutan pengantin kami juga sudah memberikan 10.000. Sekarang kalian masih mau menambah lagi 200.000? Kalian ini terlalu serakah. Serakah? Kamu bisa makan dulu baru bicara, Chuhi. Di kantongmu, jangan-jangan tidak ada 200.000. Lalu dengan apa kamu bisa memberikan kebahagiaan untuk kakakku? Ruyan, ini juga keinginanmu. Chuhi, apakah ini keinginanku atau tidak penting? Mereka juga berbuat untuk kebaikanku. Hari ini adalah hari bahagia kita berdua. Bukankah kamu pernah bilang akan menikahiku dengan megah? Tentu saja aku ingin menikahimu dengan megah. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Chuhi, aku memahamimu. Tapi aku juga berharap kamu bisa memahamiku, karena kamu. Aku hamil sebelum menikah, keluargaku sekarang setiap hari dihina orang. 200.000 ini bisa dianggap sebagai kompensasi untuk keluargaku. Ruyan, jangan buang-buang waktu dengannya. Hari ini uang ini, kamu mau memberikan atau tidak? Tante, aturan orang kota sebesar apapun tidak boleh menyulitkan menantu seperti ini. Aku beritahu kamu, 200.000 ini tidak boleh kurang 1 sen pun. Kami sudah memberikan 400.000 kepada kalian. Kalian memberikan apa? 1 selimut. Pernikahan ini seharusnya dibiayai oleh pihak pria. Pihak wanita memberikan 1 selimut. Kenapa? Ini harapan pasangan suami istri seumur hidup. Ini makna terbaik. Bisakah Jukur dengan uang? Selain itu, apakah kamu membuat kakakku hamil? Membuatnya tidak bisa menikah dengan kalangan atas, menghancurkan hidupnya. Dan itu membuat keluarga kami terlihat buruk. Kamu seharusnya membayar uang itu. Kalau begitu, kamu yang bilang. Bagaimana aku membayarnya? Benar-benar tidak berguna, Ruyan menikah denganmu. Benar-benar menyia-nyiakan. Sudahlah, sebagai teman baik Ruyan. Aku tidak bisa tinggal diam. Uang mahar 200.000, aku akan membantumu membayarnya. Tapi kamu harus menandatangani surat perjanjian. Bukankah ini karena ada keluarga seperti kalian? Hanya untuk mendapatkan uang mahar, memaksa menantu sendiri. Jangan salahkan orang baik. Siapa yang memaksanya? Jiang Shao melakukannya karena menghormati Ruyan. Baru mau mengeluarkan 200.000 untuk membantunya. Apakah ini cara kalian membantu? Apa kalian masih punya hati nurani? Hauzi, jangan banyak bicara. Kamu bilang saja, apakah pernikahan ini masih akan dilaksanakan? Ya, Jangan dilaksanakan. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau bertindak kasar di keluarga Liu, Chuhi? Uang mahar sudah disiapkan, tinggal menandatangani kontrak saja. Kenapa tidak berani? Chuhi, kamu harus memikirkan baik-baik hari ini. Kalau kontrak ini tidak ditandatangani, pernikahan ini jangan dilanjutkan. Kalau tidak punya uang, cepat pergi. Kenapa sih? Chuhi, menandatangani kontrak tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku dan anak dalam kandunganku. Apakah tidak lebih penting dari selembar kontrak? Kita belum menikah, kamu sudah bersikap seperti ini. Bagaimana aku bisa percaya? Kamu akan baik padaku di masa depan? baik, aku akan menandatangani. Kakak, kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Keluarga mereka adalah lintah darat. Lambat laun mereka akan menghisapmu kering. Ruyan benar. Aku berhutang padanya, ini. Sebagai kompensasi. Sudah. Bayar uangnya. Rulong, uangnya sudah masuk. Haha, Chuhi, jangan salahkan ibu yang sengaja menyulitkanmu. Kamu pikir mudahkah aku membesarkan Ruyan? Selain itu, kamu telah menyakiti Ruyan. Ini hanya untuk menguji kamu, kalau tidak. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan Ruyan padamu? Kamu setuju kan? Ya. Semua yang ibu katakan benar.
Eyo. Kamu sekarang bisa jemput Ruyan naik mobil. Bu, sembunyinya beneran jago banget. Mertua datang, selamat datang, selamat datang. Aduh, tempat apaan ini? Kampungan bau lagi. Kakakku nikah ke sini, sungguh disia-siakan. Sayang, kita sampai, turun dong. Aduh, kakak ipar, jangan pura-pura nggak tahu. Maksudnya apa? Ya udah, maksudnya apa? Cuhi, di depan banyak orang begini, sebaiknya kamu jangan bikin keluarga kami malu. Kalau ada apa-apa bilang aja langsung. Hadiah turun mobil, pengantin turun mobil harus ada hadiahnya. Kamu juga nggak usah kasih banyak-banyak. 5 juta aja cukup. Bukan Bu, udah cukup ya. Pelaku kejahatan aja nggak sekejam kalian. Kalian potong-motong begini, ini kan lagi merampok ya, di kota kami emang aturannya begitu. Hadiah turun mobil itu sopan santun, mau ngancurin sopan santun apa? Gue kasih tahu, kalau nggak punya uang ya jangan nikah. Atau gue bawa mobil ini, gue bawa kakak gue pulang. Liu Rulong, keterlaluan banget lu. Di perut kakak kan keponakan lu sendiri. Nggak aku Tarma gitu lakuin begini. Lu tahu apa, hari ini gue kalau nggak minta banyak. Ini buat bantu keluarga bagi tekanan, nanti lu bilang. Uang mahar nikah gue, lu yang bayar. Ruyan. Sebelumnya kan gak bilang ada hadiah turun mobil. Cuhi, bukannya lu bilang mau memanjakan gue, dengerin semua perkataan gue. Ruyan, dengerin penjelasan gue. Cuhi, lu pernah pertimbangin perasaan gue nggak sih? Rulong itu satu-satunya anak laki di keluarga Liu. Ada kepar lu. Kenapa lu nggak mau kasih gue muka? Nggak mampu tapi pelit banget. Cuhi lihat diri lu sendiri, kayak laki-laki nggak? Jadi, di hati lu gue emang kayak gini. Kan lu yang bilang mau kasih gue hidup enak. Sekarang suruh kasih uang, banyak alasan. Kalau sampai gue aja harus hidup susah. Ya anak ini, gue rasa nggak perlu dilahirin. Terus maksud lu apa? Anak ini gak gue mau? Ngomong apaan sih? Anak ini kan gak bersalah. Masa? Apakah hadiah turun mobil ini lebih penting daripada nyawa anak? Nak, ini salahku karena lupa memberitahumu. Aku pernah dengar tentang hadiah turun mobil ini, memang harus diberikan. Ayah, ini uang untuk pengobatanmu. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja, bawa pulang istri dan jalani hidup dengan baik. Uang ini. Nak, aku sudah hidup sendiri seumur hidupku. Baru di usia balaya aku mengangkatmu sebagai anak. Aku tidak bisa hanya melihatmu hidup sendiri sepertiku. Ah, lama sekali. Kenapa tidak dari awal begitu saja? Hei, pengantin perempuan ini harus diangkat ke tandu bunga. Hei, kamu tidak bisa langsung membawanya begitu saja, kan? Tandu bunga. Tandu bunga apa? Bawa mobilnya ke sini. Nah, ini tandu bunga, keluarga Liu kami. Dulu keluarga besar, kalau menikah seperti dulu, harus menggunakan tandu besar yang diangkat 8 orang. Wah, dengan kondisi keluargamu, sekarang semuanya harus disederhanakan, tandu tidak perlu diangkat. Cukup ditarik orang saja. Baik. Aku yang menarik. Tunggu. Ini bukan siapa saja bisa menarik. Kamu mau apa lagi? Biarkan kamu yang menarik. Paman Chen sudah tua, kakinya juga tidak baik. Kamu menyuruhnya menarik mobil, ini menghina orang, bukan? Kalian orang desa memang tidak punya pengetahuan. Kakak perempuanku menikah ke keluargamu, itu menurunkan derajat. Sudah sewajarnya ayah mertua menarik mobil, belum pernah dengar? Kesabaran orang ada batasnya. Uang. Sudah aku penuhi, tapi menyuruhku menarik mobil lagi, tidak mungkin. Ini hal yang baik. Bisa menikahi gadis kota, itu keberuntungan bagi keluarga kami. Menarik tandu bunga juga seharusnya. Ayah, kakimu tidak nyaman. Dengarkan aku, mobil ini. Kita tidak bisa menariknya. Cuhi, ini aturan keluarga kami, kalau kamu tidak bisa menarik, pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Kakiku tidak nyaman, aku yang menggantikannya menarik. Tidak boleh? Tidak boleh. Kamu. Nah, hari ini adalah hari bahagiamu, ayah tidak bisa membantumu banyak.
Hanya berharap pernikahanmu berjalan lancar, ayah bisa menarik, bisa menarik. Tunggu, kamu mau menariknya begitu saja? Apa lagi yang kamu mau? Menarik juga harus ada hiasannya, baiklah kakek, itu. Nanti bawa beberapa barang ini, lalu berikan kepada anakmu dan menantumu. Menarik untuk masa depan yang cerah. Kamu bisa menghina aku, bilang apa saja padaku. Tapi kamu harus hormat di depan ayahku. Suami yang tua, ini etiket, kamu mengerti tidak, orang kampung? Kayaknya kamu perlu dihajar. Kalian jangan bertengkar, aturan seperti ini, aku pernah dengar. Harus. Ayah, Nah, kita sudah merusak kehormatan orang, mereka tidak memendam dendam. Malah menikahkan putrinya dengan kita harus bersyukur, nah. Wah, orang tua ini, kekuatannya besar, seperti keledai keras kepala. Seluruh keluarga. Ibu, sejak kapan keluarga kita punya aturan seperti ini? Ini cuma menyusahkan orang saja. Bagaimana ini menyusahkan orang? Anak ini membuat kakakmu hamil sebelum menikah. Muka keluarga kita sudah dipermalukan olehnya. Harus diberikan aturan yang ketat, kalau tidak, orang lain akan mengira keluarga kita mudah diinjak. anak ini minta maaf padamu. Jadilah pengantin yang baik, bisa melihatmu menikah dengan lancar. Ayah rela mati untuk itu. Ayah, Xiao He, jangan marah, ini salah kita duluan. Mereka ingin melampiaskan, itu wajar. Lama-lama hidup akan baik-baik saja. Lao Chen susah seumur hidup, tua masih harus menikah. Menarik gerobak untuk anak, memalukan, kamu mengerti apa? Lao Chen seumur hidup bujangan, dia tidak ingin anaknya mengikuti jejaknya. Pernikahan ini, lebih baik tidak usah diadakan. Chou He. Dulu di sekolah, kalau bukan kamu yang menyelamatkan aku, mungkin aku sudah mati. Kalau aku lebih berani, mungkin. Hadiah pernikahan sudah siap? Laporkan bosku, 1 miliar uang tunai, kartu hitam eksklusif, rumah baru untuk tuan muda. Sudah disiapkan di villa nomor 1 di Yulong. Dan beberapa lukisan terkenal, perhiasan, DLL. Semua akan selesai sebelum pernikahan dimulai. Baik, sekarang berangkat. Aku akan memberikan cuhi pernikahan yang spektakuler. Pernikahan ini benar-benar kampungan. Kamu ngapain? Kamu bujangan tua ini. Duduk di sini ingin mempermalukan keluarga kita ya? Apa kamu tidak dengar apa yang ibu katakan? Wah, ibu mertua, Ruyan dari kota ya. Kami di sini tidak bisa dibandingkan dengan kota, tapi acara pernikahan hari ini, semua diatur sesuai standar kota, pasti tidak mempermalukanmu. Ibu mertua, tenang, sebentar lagi acara dimulai. Pergi jauh-jauh, jijik banget, cuma tahu makan-makan aja. Lihat dulu diri sendiri, kayak apa sih? Lihat penampilanmu yang miskin itu. Setidaknya dia ayah pengantin pria, di mana dia harus duduk. Dia pantas duduk satu meja dengan kita? Ah, ada anjing di sana. Seekor anjing jomblo dan seorang bujangan tua, cocok banget. Kamu seharusnya duduk satu meja dengannya. Jangan bilang kami mengganggumu. Nanti kalau makanan datang, aku akan tambahkan sesuatu di mangkokmu. Ample. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya, Cuhi, lepaskan tangannya. Cariin dia tempat yang cocok, supaya tidak berdiri bersama kita orang kota. Ada apa dengan pernikahan ini? Kalau kamu tidak mau menikah, masih ada waktu. Kalian masih manusia nggak sih? Pernikahan ini ayahku yang bikin dengan susah payah. Kalian suruh ayahku duduk di kandang anjing. Malu nggak sih? Cuhi, bagaimana kamu bicara sama ibuku? Ibu dan adikku, semuanya demi menjaga muka pernikahan kita. Kenapa kamu nggak bisa menghargai niat baik orang? Muka ya? Siapa yang mau menikah? Silakan.
Aku nggak mau. Jangan, ibu mertua, aku pergi, oke? Asal kalian senang, aku bisa melakukan apa saja. Ayah, Dengarkan, setelah hari ini semuanya akan baik-baik saja. Ayah sudah bujangan seumur hidup. Jangan ikuti jalan ayah hanya ingin kamu bahagia. Semuanya, sebelum pernikahan ini dimulai. Sebagai teman dekat pengantin wanita, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan kepada pengantin pria. Ada apa lagi? Yang pertama, semua pendapatan setelah menikah harus diserahkan sepenuhnya, semua urusan keluarga wanita harus ditanggung. Chuhi, setuju nggak? aku setuju. Yang kedua, anak setelah menikah harus memakai marga wanita. Secara logika, anak seharusnya memakai marga pria. Anakku mengandung selama 10 bulan, menanggung biaya melahirkan. Mengapa harus memakai marga wanita? Ibu mertua, anak memakai marga wanita juga bisa. Asal mereka bertiga hidup bahagia, itu tidak masalah. Benar-benar lemah, keluarga pria ini pasti sangat baik. Permintaan seperti ini bisa diterima. Ruyan memang hebat. Bisa mengendalikan pria itu dengan sempurna. Yang ketiga, mengingat kamu dan Ruyan sudah punya anak. Demi pekerjaan dan kehidupan Ruyan, sekaligus untuk membuktikan cintamu yang abadi kepada Ruyan, maka hari ini, kamu harus melakukan semua persyaratan ini. Jika pihak pria tidak setuju, pihak wanita dapat membatalkan pernikahan secara sepihak. Mahar tidak akan dikembalikan, dan pihak pria harus membayar ganti rugi kerugian moral sebesar 1 juta. Ini juga maksudmu? Saya rasa persyaratan ini tidak sulit bagimu. Tidak ada yang sulit. Jangan, ini tidak boleh. Chuhi masih muda, jangan sampai dia melakukan operasi yang membuatnya tidak bisa menjadi pria. Ada hubungan apa denganmu? Pergi sana. Ayah, kamu baik-baik saja? Ibu mertua, Apa salahnya anak? Saya yang akan menanggung semuanya. Tapi jangan sampai dia melakukan operasi. Jangan pikir saya tidak tahu, kamu dan Chuhi bukanlah ayah dan anak kandung. Ingin punya keturunan, maka kamu menjadikan Ruyan kami sebagai alat reproduksi keluargamu? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Kalau begitu, sekarang berlututlah di hadapanku dan bersumpah di depan banyak teman dan kerabat. Mungkin saya akan setuju jika senang. Ruyan. Saya tanya sekali lagi, ini maksudmu? Kamu hanya menikah saja. Rasanya seperti mengalami ketidakadilan besar. Kamu tidak melihat dirimu sendiri, buang air kecil dan lihat bayanganmu. Lai had a pocket kamu pantas. Diam. Chuhi, kamu berani memukul Jiang Shao? Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Chuhi, apa yang kamu lakukan? Jiang Kun hanya berdiri di posisi teman saya, membantu saya berbicara. Legit bilang, persyaratan ini tidak harus dilakukan. Dulu kamu bilang, jika saya mau menikah denganmu, kamu akan setuju dengan apapun. Kamu akan baik padaku seumur hidup. Bukankah saya sudah melakukan banyak untukmu? Pernikahan, mahar, pesta, ayah saya yang terluka. Membawamu ke sini. Apakah itu belum cukup peduli padamu? Chuhi, kamu berubah. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu apapun yang saya katakan, kamu akan setuju. Apalagi hari ini adalah hari pernikahan saya. Tapi kamu malah memukul teman terbaik saya di acara ini. Sahabat terbaikmu, di pernikahanmu, biarkan aku. Segala sesuatu ada batasnya, kan? Kenapa tidak bisa setuju? Aku sudah mengandung anakmu sekarang. Barang menjijikanmu itu, buat apa disimpan? Langsung saja dikebiri. Jalankan peranmu sebagai ayah dari suamimu, tidak baikkah itu? Kakak, kamu ngomong apa sih? Bahkan untuk membuktikan cinta Chuhi padamu. Cara kamu seperti ini terlalu berlebihan. Liu Ruyan, aku untuk menikahimu. Aku berhenti dari semua kebiasaan buruk. Kamu minta mahar. 300.000, aku berikan. Kamu tiba-tiba menambah 200.000 lagi. Aku terima. Kamu ingin gengsi, aku mengerti. Aku mengadakan pernikahan untukmu di desa. Seperti di kota. Aku bahkan berhutang untuk menikahimu. Tapi aku juga manusia. Tahu? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku. Di depan semua orang. Sudah cukup kamu membuat keributan? Aku yang bikin ribut? Chuhi, kamu harus paham. Apakah aku, Liu Ruyan, yang memaksa untuk menikahimu? Uang yang dikeluarkan ini, apakah keluarga Liu pernah memaksa kamu untuk mengeluarkannya?
Semua yang kamu lakukan, bukankah untuk anak ini? Chuhi, aku beritahu kamu, 1001 alasan. Semuanya adalah kamu yang salah pada Ruyan. Biarkan dia bermain, kenapa? Lagi pula, Ruyan kita, meskipun tidak menyukaimu, bukankah dia masih melahirkan anak untukmu? Apalagi yang tidak kamu setujui. Mendengar kamu bicara begitu. Sekarang malah aku yang jadi orang jahat, aku yang bukan manusia, ya? Chuhi, Kita memang dari dua dunia yang berbeda, kamu yang menculikku. Aku bersedia menikahimu, itu adalah anugerah terbesar. Apalagi aku masih bersedia melahirkan anak untukmu. Sudah sampai sejauh ini, untuk rasa amanku. Biarkan aku bermain, ada masalah apa? Jika kamu masih bersikap seperti ini, maka pernikahan ini tidak akan kulanjutkan. Kakak, kamu mau dengar apa yang kamu katakan? Chuhi sudah memberikan segalanya untukmu. Kamu malah untuk rasa aman yang tidak jelas ini, membuatnya kehilangan kemampuan sebagai pria. Kamu diam saja. Tidak menikah, hari ini juga tidak menikah. jika bukan karena saat itu aku mabuk, aku tidur denganmu. Kamu pikir aku akan menyukaimu? Jangan di sini bicara moral. Bicara anak. Apalagi yang tidak kamu setujui? Apakah aku yang menculikmu? Tidak, kamu yang menculikku. Kalau bukan aku, kamu bukan apa-apa. Hari ini, aku tidak akan menikah. Ingat, hadiah pernikahan yang kami berikan padamu harus dikembalikan tanpa kurang 1 sen pun. Chuhi, kamu seorang yatim piatu dan membawa kemiskinan. Aku, Liu Ruyan, tidak meminta ganti rugi darimu. Kamu malah berani meminta hadiah pernikahan? Dengarkan baik-baik, hari ini, kamu harus menikah, mau tidak mau. Aku akan menghancurkanmu di depan semua orang ini. Membuatmu menjadi Kasim seumur hidup. Ayo tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh anakku. Pergi sana. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Are you sure? Diam. Dia telah menyakiti kakakmu seperti ini. Harus diberi pelajaran. Chuhi. Kamu lihat saja. Bagaimana aku membuatmu, anak haram ini, benar-benar terputus akarnya. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Sudah besar ya? Sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah menderita. Siapa kamu? Kita kenal? Kamu baik-baik saja, ayah? Ayah baik-baik saja. Siapa kamu? Ada apa, Chuhi? Membawa wanita tua untuk mendukung? Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini berani mengganggu pernikahan kakakku. Dan berani memukul Jiang Shao, kamu sudah mati. Wanita ini memukulku, teman-teman, serang. Aku yang bertanggung jawab. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah Jiang Shao kedua dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang adalah mitra penting dari grup Chu Tian. Berani menyentuhku, kamu selesai. Kamu tidak layak berdiri dan berbicara denganku. Kamu bahkan tidak layak tahu siapa aku. Lepaskan Jong Kun. Chuhi, kamu masih laki-laki? Kamu hanya melihat wanita tua ini memukul temanku? Mengacaukan pernikahan kami? Di pernikahan kami, kau membuat ayahku duduk di samping anjing. Kau membuatku. Di depan umum. Dikebiri di depan umum. Ini pernikahanku. Ini tempat eksekusiku, ya? APA? Kalian berani melakukan hal seperti itu padanya? Lalu bagaimana? Sekarang aku hamil. Dengan anak Chuhi. Aku menyuruh mereka melakukan apa? Itu adalah hakku. Oh. Kau berani memukulku? Sebagai menantu, menyiksa orang tua, tidak berbakti, tidak menghormati, tidak bisa ditoleransi. Tamparan ini, aku memberitahumu apa itu berbakti. Sebagai istri, sombong dan arogan. Tidak setia, tidak jujur, tidak pantas disebut istri. Tamparan ini, aku mengajarimu bagaimana menjadi istri. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu sebagai istri dan ibu.
tapi merusak moral dan etika. Orang sepertimu menikah ke keluarga Chu. Benar-benar menodai nama besar keluarga Chu. Nama besar keluarga Chu. Aku meludah, Chu Hi. Kau pecundang, hanya melihat wanita tua ini menghinaku? Menghinaku kau tidak peduli, bahkan anak dalam kandunganku. Kau juga tidak peduli? Anak dalam kandungan. Sebelumnya aku yakin itu anakku. Tapi sekarang, kau berani bersumpah itu anakku? Kau meragiku? Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini aku bawa sedikit orang. Lebih baik kau pergi sekarang. Kalian seorang raja datang. Kalian seorang raja datang. Pasti kau akan patah tangan patah kaki. Anakku. Siapa dia? Kenapa membantu kita? Aku juga tidak tahu. Haha, aku tahu. Aku kira kau hebat, ternyata hanya pacar simpanan wanita kaya. Wanita tua ini adalah selingkuhanmu, ya? Aku bilang, ini mungkin tidak akan seru lagi. Cepat datang untuk membela pacar simpananmu. Ibu, kakak, kalian ngomong apa? Chu Hi selama ini selalu bekerja keras dan berbisnis untukmu. Mana ada kesempatan mencari selingkuhan? Lurushwe, diam kau. Kau masih membela si brengsek ini? Kau tidak lihat wanita ini terus membantunya? Kalau bukan kepalanya, lalu apa? Kau pikir kami buta ya, ibu? Jangan asal bicara. Akan kucabut lidah kalian. Berani-beraninya. Masih saja tidak mau mengaku pada kami. HMPH. Aku bilang, Sin, jelas-jelas di perutnya. Sudah ada anakmu, tapi kau tidak mau mengebiri diri sendiri. Rupanya kau menyimpannya untuk melayani wanita tua ini. Bagaimana kau berani mencurigaiku? Bahkan sampai mencari simpanan untuk mengajari tunanganmu sendiri. Kau benar-benar pria brengsek terbesar di dunia. Halo. Meskipun aku tidak mengenalmu. Tapi terima kasih sudah membantuku sebesar ini. Tapi ini tetap urusan pribadiku. Sebaiknya jangan melibatkanmu. Aku mengucapkan terima kasih yang tulus padamu. Ongkek Kepelamo. Kau adalah putra keluarga Chu, lahir di antara langit dan bumi. Hanya menyembah langit dan bersujud pada orang tua. Aku adalah kakakmu. Urusanmu adalah urusanku. Kakak. Adik bodoh, sampai sekarang belum mengenaliku? Kamu ingat tahun itu, ketika kamu menyelamatkanku dan diculik oleh penjual manusia? Kakak. Kak. Adik. Kak, akhirnya aku menemukanmu. Kakak. Akhirnya aku menemukanmu. Sekarang aku punya hak untuk mengurus adikku, bukan? Kakakmu Apen? Aku mau menikah dengan adikmu yang tidak berguna ini. Itu adalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Selain aku, siapa lagi yang mau menikah dengan orang miskin yang bahkan tidak punya 200.000? Chu Hi, karena kakakmu ini, aku beritahu kamu. Aku tidak mau menikah. Tidak mau menikah, dan uang mahar sebelumnya 1 sen pun tidak akan dikembalikan padamu. Kamu kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata tidak jujur. Miskin saja sudah, masih juga cari aktor untuk menaikkan gengsi. Kamu memang sampah kelas bawah seumur hidupmu. Aku tidak percaya, seorang pengutang 200.000. Masih ada yang mau menikah denganmu? Aku mau menikah. Lurushwe, kamu gila ya? Ibu, aku tidak gila. Aku sudah mengenal Chu Hi sejak lama. Saat kuliah, aku diganggu oleh dosen, dan dia yang bahkan berani mengambil risiko membuat guru sekolah marah untuk melindungiku. Sejak saat itu, aku sudah memutuskan. Seumur hidup hanya akan menikah dengannya. Lucu sekali, Liu Rusue, apa maksudmu? Di pernikahanku, kamu malah mengungkapkan perasaan pada tunanganku. Apakah kamu merasa aku belum cukup dipermalukan? Kakak sudah mengingatkanmu berkali-kali. Chu Hi adalah pria baik, bukan hewan peliharaan. Yang dia butuhkan adalah perhatian, bukan aturan anehmu yang segudang. Aturan aneh. Sepertinya kamu memang butuh pelajaran. Chu Hi, kamu ngapain? Ngapain? Melakukan apa yang sudah lama ingin kulakukan.
Rusue, aku tahu aku tidak pantas untukmu, selama ini. Sebenarnya aku selalu punya perasaan padamu, tapi tidak pernah mengungkapkannya. Harap kamu memberiku kesempatan, kedepannya aku pasti akan baik padamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Liu Rusue, kamu benar-benar hina dan tak tahu malu. Apa hakmu untuk menilai aku? Baiklah, kakak kedua, bagaimana aku bisa bilang, tadi di perjalanan menjemput pengantin. Kamu selalu membela Chuhi. Ternyata kalian berdua sudah punya hubungan sejak lama. Bajingan, kamu bajingan. Kamu sudah merusak hidup anak sulungku. Sekarang kamu mau merusak hidup anak keduaku juga. Aku tidak ada yang bisa dikatakan, hanya sudah melihat wajah buruk kalian. Kamu mau ngapain? Kenapa? Mau berkelahi? HMPH, kami orang kota. Tidak seperti kalian orang desa yang barbar. Hari ini kamu merusak pernikahan kakak sulungku, kami tidak mau yang lain. Kami hanya minta ganti rugi 500.000. Mimpi. Kakak, dia memukul kakakku. Kamu berani memukul adikku? Kamu tidak lihat dia yang mulai duluan? Lalu kenapa? Dia kan adik iparku sendiri. Dengan semua yang kamu lakukan, bukankah wajar dia memukulmu? Segera minta maaf padanya. Aku minta maaf padanya. Sepanjang perjalanan dia selalu menyusahkanku. Tadi dia yang mulai duluan, sekarang kamu suruh aku minta maaf padanya. Kamu benar-benar seorang adik manja yang tidak bisa diubah. Dulu aku memanjakanmu, mencintaimu. Sekarang pikir-pikir, aku benar-benar buta. Dan, kembalikan 3 emas dan uang mahar yang kuberikan padamu. Serta 250.000 yang baru saja kamu tipu dariku. Sekarang bawa sanak familimu pergi dari sini. Berani-beraninya kau usir kami. Apa adikku kurang jelas bicara? Nak, lebih baik kita mundur sebentar. Cepat pergi dari sini. Chuhi, mulai hari ini kita putus hubungan. Jangan menyesal nanti. Baiklah. Aku sempat khawatir kau akan terus merengek. Ingat baik-baik omonganmu tentang memutus hubungan. Mulai sekarang, harta dan kejayaan Chuhi tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Harta? Kejayaan? Anak ini saja masih punya utang rentenir 200 juta. Lagian meski dia ahli waris grup cutian konglomerat terbesar, kita tetap takkan mempedulikannya. Bawa barang-barang itu ke sini. Lupa memberitahu, sebenarnya Samuel ini adalah mas kawin yang kusiapkan untuk Chuhi. Karena kalian sudah memutus hubungan, maka barang-barang ini juga tak ada sangkut pautnya dengan kalian. Ini sertifikat villa nomor 1 Yulongyan. Kartu hitam eksklusif berisi 100 miliar, ditambah berbagai kotak perhiasan dengan total nilai lebih dari 1 triliun. 1 triliun? Hahaha, makin miskin seseorang, makin gila mereka mengejar gengsi. Minta orang lain bantu pencitraan sih biasa, tapi jangan keterlaluan. Sok gaya nawarin mas kawin triliunan. Kira-kira kamu siapa? CEO konglomerat nomor 1 dunia? Oh iya, lupa memberitahu. Chuhi memang satu-satunya ahli waris grup cutian. Apa katamu? Chuhi, dasar bajingan. Cuma bayar beberapa aktor saja berani usir aku. Aku harus balas dendam. Ayah. Chuhi si kampungan itu benar-benar kurang ajar. Menyewa aktor pura-pura orang kaya mau minta uang kita? Mimpi. Kakak. Apa mungkin? Benar Chuhi itu ahli waris grup cutian? Jangan ngaco. Orang kampung macam dia mana mungkin. Jadi ahli waris konglomerat kelas dunia? Omong-omong, Young Master Zhang. Bukannya kamu mitra penting grup cutian? Pasti tahu seluk-beluk perusahaan itu dong? Aku cuma supplier bahan baku divisi lokal. Mana bisa tahu info internal? Tapi ada satu orang yang mungkin tahu. Tentu saja. Bos grup cutian memang terkenal misterius dan jarang muncul. Bentar, aku telepon dulu. Halo Bos Wang.
Ada laporan penting untuk Bapak. Cepat bicara. Boss Wang Pueris Grup Chu Tian. Apakah namanya Chu Hi? Omong kosong. Pewaris grup Chu Tian sudah meninggal. Keponakan kandung dari ketua lama, yaitu ayah angkat kami, Wang Yue, adalah satu-satunya pewaris grup Chu Tian. Grup Chu Tian adalah milik keluarga Wang, itu artinya Chu Hi bukan pewaris ya? Jangan berani-berani ngomong sembarangan lagi. Aku potong lidahmu, sampah. Sekarang kalian tenang ya. Chu Hi si pecundang itu, uang mahar saja. Pinjam dari rentenir, bagaimana mungkin dia? Pewaris grup Chu Tian. Aku sampai ketakutan. Syukurlah kalau tidak benar. Sayang. Mama, kenapa? Lupa sama Rusue si pembawa sial itu. Kalau Chu Tian masih si pecundang itu, dengan apa dia bisa bersama Rusue? Iya, Liu Rusue itu. Lulusan universitas ternama. Adalah ayam betina yang benar-benar bisa bertelur emas. Jangan sampai Chu Hi mengotori dia. Lu Rusue, Chu Hi. Kalian membuatku kehilangan muka. Kalian juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Kamu anak yang baik, sayangnya. Rumah tanggamu tidak punya uang sepeser pun. Kamu dan Chu Hi sudah ditakdirkan tidak berjodoh. Paman, aku tidak pernah berpikir minta uang sepeser pun dari kakak Chu. Semua yang aku katakan hari ini adalah, Ayah, kamu istirahat saja. Biar aku yang urus di sini. Dasar anak ini, kamu juga tidak bilang apa-apa. Bukan, serahkan saja. Serahkan saja padaku, kamu istirahat saja. Pelan-pelan, Ayah. Chu Hi, mana kakak perempuanmu? Aku antar kakak pergi, dia tadi berusaha keras membantu aku menghadapi situasi ini. Hanya saja agak terlalu berlebihan. Untung hari ini kakak datang tepat waktu, kalau tidak, hari ini tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Rusue. Hari ini. Terima kasih, hari ini di depan seluruh warga desa. Kamu setuju menikah denganku? Kalau tidak, muka keluarga Chu hari ini akan hilang semua. Aku tidak hanya membantumu keluar dari kesulitan. Aku benar-benar setuju menikah denganmu, Chu Hi. Mungkin kamu lupa. Dulu waktu di sekolah, aku diganggu oleh dosen pembimbing. Kamu yang berani mengambil risiko kena hukuman untuk membelaku. Sejak saat itu, aku mulai menyukaimu. Sayangnya, setelah lulus dan pulang ke kampung halaman, kamu malah menyukai kakakku. Aku pernah menyelamatkanmu. Kamu selalu begitu lambat. Dulu juga, sekarang juga, selalu memperlakukan orang lain dengan kebaikan terbesar. Aku juga tidak menyangka, hari ini, di depan banyak orang, bisa mengungkapkan perasaanku padamu secara terbuka. Chu Hi, aku menyukaimu. Rusue. Tapi, Tapi apalagi tapi, aku dengar. Sekarang menikah tidak perlu buku nikah lagi. Rusue, kita benar-benar sudah menikah. Tentu saja tidak bohong, ada cap resmi. Aku hanya khawatir padamu, karena keluargamu. Sudahlah, jangan khawatir, keputusan yang paling tidak kusesali dalam hidupku adalah menikahimu. Untuk urusan keluarga, beri aku waktu. Aku akan menyelesaikannya. Baik. Sampai jumpa. Boss Chu, Halo. Kakak, kali ini tidak ada orang luar. Kamu main sebagai figuran beberapa hari saja, tapi ini terlalu besar-besaran. Banyak uang yang terbuang. Adik bodoh, kapan kakak pernah bohong padamu?
Bos Chu, ini adalah kontrak transfer saham. Dari grup Chu Tian. Untukku? Ayah. Kakak. Ini semua benar? Tapi aku tidak bisa apa-apa. Tenang saja, kakak sudah menyiapkan semuanya untukmu. Ini adalah manajer umum Provinsi Selatan Grup Chu Tian. Li Shenyan, dia adalah tangan kanan yang kusiapkan untukmu, dia ahli dalam manajemen perusahaan dan operasi keuangan mulai hari ini, selain pekerjaan utamanya. Dia juga akan menjadi asisten khususmu, yang akan membantumu menyelesaikan semua kesulitan. Hello, Bos Chu. Halo. Silakan Bos Chu menandatangani, dan mulai hari ini, Anda adalah pemimpin grup Chu Tian kami. Pemimpin. Kakak, meskipun semua ini benar. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Chu Hi, ini adalah keinginan terakhir orang tua kita. Mulai hari ini, pemilik grup Chu Tian hanya bisa kamu. Hormat kepada Bos Chu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Nyo, si gadis ini, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Aku rasa, sekarang si gadis itu pasti ingin bersama si sampah itu. Berkeliaran di satu tempat tidur. Tapi ini juga bukan tidak mungkin. Meskipun si sampah itu sudah aku kuras habis. Tapi aku melihat kakaknya yang berpakaian mewah. Sepertinya sangat kaya. Kalau kakak kedua ini bisa diberikan gratis, aku bisa mendapat untung lagi. Kalian ini terlalu dangkal pikirannya. Aku punya cara kalau kalian bisa membuat Liu Rusue setuju. Aku jamin keluarga Liu akan hidup makmur seumur hidup. Ayo Kun, sudah waktunya jangan bertele-tele lagi. Cepat katakan. Kamu masih ingat? Aku pernah bilang tentang Wang Erhi? Sedikit ingat, dia sepertinya. Wang Erhi ini tidak hanya manajer umum grup Chu Tian, tapi juga anak angkat pewaris grup Chu Tian, Wang Yuwei. Kalau kalian bisa membuat Liu Rusue menjadi kekasihnya, kekayaan yang luar biasa ini bisa didapat dengan mudah. Hahaha, memang kamu yang terbaik, Jiang Shao. Liu Rusue pasti tidak ada masalah. Kamu hanya perlu memanggil Bos Wang. Hari ini aku akan membuat mereka tidak bisa mundur lagi. Baiklah, kita sepakat begitu. Sekarang aku akan telepon Bos Wang. Kalian cepat cari Liu Rusue. Saat dia kembali, pasti akan diajari pelajaran. Lihat dia masih berani tidak patuh atau tidak. Kamu masih ingat pulang? Ini rumahku. Kenapa aku tidak bisa pulang? Rusue, aku tahu kamu sedang emosi. Chu Hi itu hanya orang desa. Aku dan kakakmu, pada hari pernikahan, hanya mengajarinya tata krama. Apa yang kamu katakan waktu itu, aku dan kakakmu tidak terlalu peduli. Tapi, untuk menghindari orang desa itu. Nih, lihat Arjie, kau mulai punya pikiran yang gak seharusnya. Kami sudah cariin jodoh khusus buat kamu. Liu Rulong, abis nagih mas kawin kakakmu. Sekarang giliran aku? Jujur saja, aku udah nikah sama Chu Hi. Aku resmi menikah dengan Chu Hi. Apa? Berani-beraninya kau nikah tanpa izin keluarga? Nakisam Rankin Chichu, kau tahu nggak tindakanmu ini merusak semua rencanaku? Tolong! Aku ini kakak kandungmu. Dasar kurang ajar. Tahukah kau jodoh yang kubikin ini? Manager Divisi Group Chu Tian. Sekilas dia. Di matamu cuma ada kekuasaan dan uang ya? Chu Hi sudah kasih kita segini banyak duit. Kenapa kalian masih enggak puas? Liu Rusue, jangan marah kalau aku bicara belak-belakan. Kau sampai merebut suamiku, masih mau pura-pura suci. Lagi pula, nikah tanpa izin kita. Kau anggap enteng kedudukanku sebagai kakak? Bahkan ibu pun kau enggak hargai. Rusue, keterlaluan kau ini. Wang Erhi itu pengusaha ternama di Longcheng. Cuma jadi istri dia aja, nggak usah jadi istri. Sekadar jadi pacarnya aja udah jauh lebih baik dari Chu Hi. Jauh lebih baik. Ibu tahu enggak? Wang Erhi itu preman terkenal di Longcheng. Dia juga kena penyakit kelamin. Sudah. Kalau nggak mau nikah, boleh. Tapi karena kau udah nikah sama Chu Hi, aku minta 2 juta. Kasih 2 juta, aku diam langsung. Kalian masih punya hati enggak sih? Udah terima mas kawin. Masih minta 2 juta lagi? Aduh, jangan emosi semua. Kita keluarga, aku mau bicara jujur. Liu Rusue, di perut kakakmu ini ada anak Chu Hi. Nanti waktu bayinya lahir, mau dipanggil mama tiri atau tante? Keluarga Liu kan keluarga terhormat. Kita nggak boleh mempermalukan nama keluarga. Liu Rusue, apapun yang terjadi. Hari ini juga kau cerai. Aku nggak akan cerai dari Chu Hi. Bandel sekali. Perkawinan harus lewat perantara dan restu orang tua. Aku enggak akan izinkan kau mempermalukan keluarga Liu. Memalukan. Sombong sekali sok keluarga terhormat. Liu Ruyan, kau sendiri kan udah bersama Chu Hi. Masih tidak jelas dengan Jiang Kun ini. Benar-benar mengira aku tidak melihat
pada hari pernikahan. Apa yang kalian lakukan di kamar pengantin? Lihat saja, dari kecil sampai besar, kamu selalu lebih baik dariku. Aku akan mengambil semua yang kamu miliki, lalu di depanmu. Merobek semua yang kamu suka, mainan waktu kecil. Sekarang Chuhi. Tenang, termasuk kamu, bersama Chuhi. Tidak akan ada akhir yang baik. Ikat dia, tunggu Wang Erhi datang. Berikan dia sebagai mainan. Haha. Ruyan, kamu bilang Wang Erhi benar-benar punya penyakit kotor ya? Rusue ini, dia juga adikmu, kamu juga diam saja. Sudah saatnya, kamu masih berani membelanya. Dari kecil kamu juga pilih kasih. Kenapa kamu bisa menggunakan hidupku, pernikahanku untuk mencari uang? Dan dia tidak bisa. Diam saja, ikat dia. Kamu ngapain? Ibu. Anak tidak berbakti. Tahun-tahun ini. Tidak bisa berbakti di samping kalian. Ayah, ibu, Xiaohi, akhirnya aku menemukan kalian kembali. Kakak, aku sudah memikirkan matang-matang, kamu adalah satu-satunya keluarga di dunia ini. Jaringan hubungan grup cutian begitu besar. Kamu tidak bisa begitu saja menyerahkannya padaku. Aku bilang, kenapa kamu begitu? Aku mengelola grup cutian orang tua sampai sekarang. Tujuannya adalah untuk menyerahkannya ke tanganmu. Kakak, kenapa? Masalah keluarga lu lagi. Sepertinya Liu Rusue setelah pulang. Dikurang. Katanya, akan diberikan kepada orang lain sebagai selir. Kamu tidak perlu urus lagi, kakak pasti akan menghukum keluarga ini, membalas dendam untukmu. Kakak, serahkan masalah ini padaku. Lagi pula aku baru saja menikah dengan Rusue. Beberapa hal tidak bisa dilakukan terlalu berlebihan. Xiaohi, aku khawatir kamu terlalu baik, kamu harus tahu. Di dunia ini, banyak orang yang tidak punya hati. Mereka akan melakukan apa saja demi keuntungan. Benar kakak, kamu benar. Tapi aku tidak akan jatuh dua kali di tempat yang sama. Lagi pula, Rusue dan aku sudah menikah. Aku juga harus pulang ke rumah mertua. Masalah ini karena aku. Maka biarlah aku yang mengakhirinya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyuruh sekretaris Lin untuk mendampingimu. Untuk berjaga-jaga. Baik, terima kasih, Kak. Kenapa tidak menjawab telepon? Bukankah kamu selalu bilang bahwa Chuhi mencintaimu? Lalu sekarang ketika kamu dalam kesulitan, di mana dia? Tidak lama lagi, Wang Erhi akan datang. Sebentar lagi, aku akan merekam semuanya tentang apa yang terjadi antara kamu dan Wang Erhi, lalu mengirimkannya ke Chuhi. Aku penasaran, ekspresi apa yang akan dia tunjukkan setelah melihatnya. Hahaha. Cepat, lebih cepat lagi. Kak, aku mohon, gaji yang aku dapatkan nanti. Aku bisa memberikannya semua padamu. Sekarang baru minta tolong? Sudah terlambat. Aku memang ingin menjatuhkan kamu dan Chuhi ke dalam lumpur. Baru aku akan puas. Baru aku akan lega. Hentikan semua ini. Chuhi, si kura-kura hijau, akhirnya berani muncul juga. Kamu datang tepat waktu, tunggu kakak keduaku selesai berkenalan. Kamu segera pergi untuk mengurus surat cerai. Bukankah kamu tidak melihat diri sendiri? Seperti apa kamu? Sudah ada kakak pertamaku, masih ingin merusak kakak keduaku juga? Chuhi, keberanianmu cukup besar. Seharusnya sebelum pernikahan, aku sudah harus menghabisi kamu. Orang seperti kamu yang tidak punya moral, tidak pantas disebut pria. Cukup, lepaskan Rusue. Kenapa kalian mengikat Rusue? Mau menyandera? Chuhi, sebagai kakak Rusue, aku hanya takut dia akan tertipu oleh sampah sepertimu, seperti yang terjadi padaku. Sayangnya, dia agak terlalu romantis. Jadi hanya bisa mengambil tindakan paksa. Ya, Chue. Masalahmu dengan kakak pertamaku belum selesai. Di pernikahan,
Kamu membuat kakak pertamaku kehilangan muka. Jangan lupa, dia sedang mengandung anakmu. Kamu harus memberi kompensasi. Kami setidaknya membutuhkan 1 juta. Kompensasi? Kalian benar-benar tidak punya malu. Sebelumnya, kalian sudah meminta uang mahar 300.000 dariku. Sanjin minta 80.000, lalu ditambah 20.000 lagi. Pesta pernikahan 10.000, semuanya di total. Sudah hampir 1 juta. Kalian bisa makan semuanya? Tidak takut kalian kekenyangan? Chuhi, jangan-jangan kamu pikir aku sedang berunding denganmu? Kenapa? Ada yang baru lupa yang lama. Jangan lupa. Sekarang aku hamil, ini darah dagingmu. Oh. Seseorang sepertinya lupa, masih punya utang riba 20.000. Tertulis hitam di atas putih, kamu yang tanda tangan, sudah 2 hari. Bunganya mungkin sudah puluhan ribu. Chuhi, kalau kamu masih punya hati, cari kakakmu yang kaya, asal uangnya ada. Semua bisa diatur, kenapa diam? Chuhi, cepat cari kakakmu itu. CEO Grup Shutian. Ah, kamu. Sekarang di mataku, kamu cuma lelucon. Aku menikahimu masih tidak puas, pantas kamu sekarang dalam masalah. Gak apa-apa? Gak apa-apa, ada aku. Oh ya, tadi kamu bilang peribahasa. Terjebak dalam masalah, buta huruf. Kenapa kamu pukul aku lagi? Aku kasih tahu Chuhi, kamu mati. Wanger Hebos Wang akan segera datang. Dia adalah manajer umum cabang Longcheng Grup Cutian. Meskipun kakakmu kaya, kamu tetap mati. Kakak, kalian cukup, dan anak itu sebenarnya. Kamu diam, ini antara aku dan Chuhi. Urusan kita berdua, Chuhi. Kalau kamu pria, jangan berdiri di belakang wanita. Dari mana lagi kamu cari aktor? Bisa, yang ini lebih muda dari yang kemarin. Banyak uang ya? Diam, siapa yang kasih kalian hak? Berani bicara begitu dengan bos Chu kami? Wah, keluarga Liu. Wah, keluarga besar, aku dulu benar-benar buta. Bisa suka sama wanita berhati ular seperti kamu. Bilang. Kalian mau apa? Kami mau 1 juta. Ya, 1 juta, kurang 1 sen pun tidak boleh. Dia bisa keluarkan 1 juta? Sepertinya kalian sudah pasti bisa dapatkan aku. Ayo, Chuhi, jangan pura-pura. Kakakmu itu jelas orang kaya. Suruh dia kasih kamu 1 juta, tidak susah kan? Katak dalam tempurung. Bukan cuma 1 juta, bahkan 100 juta. Bagi bos Chu kami, itu mudah. Cuma bayar senawa. Kamu nggak dengar apa yang kamu bilang? 100 juta, kamu tahu nggak? Banyak perusahaan publik sekarang nggak punya uang tunai 100 juta. Cuma modal orang lemah kayak dia. Sebenarnya, aku selalu punya pertanyaan buat kamu. Aku tulus sama kamu. Berbuat baik sama kamu, bahkan kalau hatimu terbuat dari batu. Seharusnya sudah hangat. Kenapa kamu bisa? Terus-terusan bilang sampah, apa sih yang aku lakukan? Sampah kamu? Jangan bikin mual, kelihatan miskin dan kampungan. Lihat kamu aja aku mual. Baiklah, kalau begitu. Sekretarisin, kasih mereka 1 juta. Mulai sekarang, aku nggak mau lihat dia lagi. Ini beneran 1 juta. Dia kok bisa kayak gini? Ini nggak mungkin. Simpan ceknya. Mulai sekarang, aku jalan-jalanku. Kamu jalan-jalanmu. Abang ipar, kamu bilang apa sih? Jangan gitu. Sebutan abang ipar aku nggak sanggup terima. Uang ini aku kasih atas nama Rusue. Mulai sekarang, aku nggak ada hubungan lagi sama keluarga Liu. Nggak mungkin. Hahaha, lihat nih ceknya. Tapi ini dari grup Cutian. Haha, kamu ini main drama nggak bisa full. Kamu beneran nganggap diri kamu sebagai penerus grup Cutian? Baiklah Chuhi, kamu mau pakai cara licik buat nipu kita? Apa cek ini palsu? Chuhi, kalau bukan karena Jiang Shao hari ini, kita bakal ketipu sama kamu. Aku kasih tahu. Kita mau 1 juta tunai. Uang tunai nggak bisa palsu. Aku bilang kamu bodoh, jangan marah. Aku kasih tahu. Cek ini ada kode perusahaan grup Cutian. Cukup buktiin cek ini asli. Karena kamu sudah robek cek itu. Kalian semua gak bakal dapat apa-apa. Cek ini asli. Aduh. Katak dalam tempurung, Chuhi adalah penerus kami di grup Cutian. Cuma 1 juta.
Setiap tahun kami di grup cutian donasi amal. Sampai lebih dari 1 miliar. Apa yang kamu bilang? Aku bilang Bos Chu adalah satu-satunya penerus grup cutian. Kalian berurusan. Merobek cek yang asli. Chuhi adalah pewaris grup cutian. Asli 100% tanpa tipuan. Hahaha, bukan maksudku, tapi Chuhi ini kenapa sepertinya? Kamu bikin dia gila sampai ngelawak gini? Bermain peran sampai lupa diri. Ini semua salahku. Orang yang tadinya normal. Ku buat jadi gila begini. Jangan lupa, yang Master Jiang mitra utama. Cabang Longcheng grup cutian. Kalau mau acting, lebih meyakinkan dong. Chuhi selesai. Sudah jadi rahasia umum. Pewaris grup cutian adalah keponakan Chairman Wang Yue. Bos Cabang Longcheng, Wang. Sebentar lagi datang. Chuhi, bersiaplah. Bos Wang sudah sampai? TAPI. Ada masalah. Ada orang ngaku-ngaku pewaris grup cutian. Mau merebut wanita darimu. Bos Wang, di siang bolong begini. Ada yang berani palsukan identitas pewaris grup cutian. Cepat ke sini. Tenang, saya sudah mengurungnya di rumah. Chuhi jangan sembarangan. Grup cutian. Konglomerat global pengaruhnya besar. Kita tak bisa lawan mereka. Tenang, ada aku di sini. Jangan khawatir. Ibu, aku sudah menikah dengan Chuhi. Sekalipun mati, takkan kunikahi Wang Erhe. Lu Rushue, mau bunuh ibu kah? Mau mati jajal keluarga Liu ikut? Cepat datang. Tengge ya. Bos Wang sebentar lagi sampai. Cepat bermanis-manis. Masih ada waktu Chuhi. Dulu kupikir kau orang jujur. Tapi rupanya tukang ngibul kelas kakap. Grup cutian itu levelnya mana cocok sama kampungan sepertimu. Berlagak jadi CEO galak? Enggak kau. Uang dan jabatan, segitu berharganya? Bertahun-tahun ku perlakukan kalian baik, tapi kalian menghinaku terus. Demi Rusue. Ku biarkan tapi makin menjadi. Mata duitan. Baik. Hari ini akan kuhancurkan. Sandaran kalian. Sekretaris Lin. IM cabang penting. Hanya perlu Satu kata darimu untuk mengakhiri karirnya. Berani sekali. Akan kulihat. Siapa berani palsukan identitas pewaris grup cutian? Boss Wang, akhirnya anda datang. Ini sampahnya, namanya Chuhi. Dia mengaku sebagai penerus grup cutian. Yang penting, dia bahkan mau merebut wanita Anda, dia ini. Rushue ngapain sembunyi? Bukannya kamu selalu pengen kenalan sama Bos Wang? Bos Wang sudah datang, ayo sini. Cepat ambil inisiatif, cepat. Boss Wang, dia ini selalu pakai identitas palsu buat goda kakak kedua saya. Saya undang Anda ke sini takut dia di luar. Noda-nodain nama grup cutian, penerus grup cutian. Wahaha, gue gak peduli lu dari mana, si Anu. Serahkan cewek di belakang lu terus. Sujud minta maaf, hari ini gue masih bisa pertimbangin. Kasih lu nyawa. karena kamu sudah pertimbangin kasih saya nyawa. Saya juga kasih kamu kesempatan, sekarang langsung mundur. Dari jabatan manajer cabang Longcheng, saya mungkin juga bisa kasih kamu nyawa. Chuhi, kamu benar-benar gak tahu diri. Bos Wang sudah datang, masih aja sok berani. Kayaknya kamu emang udah gak bisa ditolong. Kakak, nggak nyurusin dia. Dia mau acting. Biarin aja dia acting sampai puas. Rusue, cepat sana datang sini. Chuhi, sebenarnya kamu gak perlu pakai identitas palsu. Tenang, saya akan buktiin kalau saya gak bohong. Asisten Lee, saya kasih waktu 3 menit. Untuk ketemu saya di keluarga Liu. Boss Wang. Rusue saya lagi Jie Waris, jangan sama dia. Di bawah serius, ini semua Chuhi SI Penapo. Anda jangan lepasin dia. Dia yang nipu keluarga kami Rusue. Udah deh jangan acting lagi, hari ini mau dewa dateng pun. Gak bakal mempan. Kebakaya, tinggalin nayawannya.
Sekretaris Lee, kamu ini. Saya latihan bela diri sejak kecil, Nona latih saya. Buat suatu hari bisa jadi bawahan setia Anda. Berani gebuk orang gue, jagoannya lu. Sebagai eksekutif grup cutian, percaya gak gue bakal lempar kalian ke sungai buat makan ikan. Wang Erhi, berani banget lu. Bos Lee kok bisa dateng? Kalau gue gak dateng, lu mau lempar penerus grup cutian ke sungai buat makan ikan. Boss Lee, kamu. Boss Lee, sebagai manajer Provinsi Selatan Cutian. Kenapa kamu ada di sini? Sepertinya kamu berani menghina satu-satunya pewaris grup cutian. Kamu pasti sudah siap untuk menghadapi konsekuensinya. Manajer Provinsi Selatan Cutian. Bagaimana mungkin? Dan wanita itu bilang, Chu Hi adalah pewaris grup cutian. Li Shengnan. Orang sepertinya yang tinggi hati. Bagaimana mungkin datang ke sini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wang Erhi, mulai hari ini, kamu dipecat dari semua posisi di grup cutian. Dan tidak boleh melangkah ke grup cutian lagi. Bos Lee, aku tahu salah. Aku tidak tahu Chu Shao adalah pewaris grup cutian. Aku akan bersujud dan minta maaf kepada Chu Shao. Chu Shao, maafkan aku Chu Shao. Anda orang besar, aku juga tertipu oleh orang jahat. Kasihanilah aku, maafkan aku, pergi sana. Bos Lee, aku mohon, lihatlah ayah angkatku, Wang Yue, atas nama dia. Maafkan aku. Bawa dia. Bawa Boss Lee. Aku mohon, maafkan aku. Boss Lee, Chu Shao. Boss Lee, aku salah. Chu Hi, kamu benar-benar pewaris grup cutian. Sampah ini. Chu Hi, dia benar-benar pewaris grup cutian. Apakah ini benar? Ibu, kamu tanya aku juga tidak tahu. Kakak besar. Sekarang harus bagaimana? Chu Hi, kamu adalah pewaris cutian. Kenapa tidak bilang lebih awal? Ada hubungannya denganmu? Bagaimana tidak ada hubungannya, kalau kamu bilang lebih awal? Pernikahan kita pasti sudah selesai. Menikah. Sekarang belum terlambat, Liu Rusue. Kamu mengambil suamiku diam-diam. Sekarang cepat-cepat cerai dan kembalikan suamiku padaku. Kamu pantas? Chu Hi, kamu brengsek. Kita sudah bersama begitu lama. Sekarang aku masih mengandung anakmu. Sekarang kamu kaya dan berkuasa, lalu melupakan aku, ya? Siapa yang melupakan siapa? Siapa yang terus menyusahkan saya di pesta pernikahan? Siapa yang membuat ayah saya duduk di samping kandang anjing di depan umum? Siapa yang membuat saya memotong alat kelamin saya di depan umum? Ini semua salah paham. Chu Hi, masih ada waktu, semuanya masih bisa diperbaiki. Kamu mencintai saya, kan? Mari kita mulai lagi. Baik, saya akan baik, saya akan patuh, saya akan memberikanmu anak. Cukup, mari kita pertahankan sedikit harga diri di antara kita. Baik, Liu Ruyan, kita sudah selesai. Chu Hi, saya mencintaimu, semua yang saya lakukan sebelumnya. Hanya ujian untukmu, kamu harus percaya padaku. Ujian? Maaf, ujianmu di sini. Tidak lulus. Kamu mencintaiku? Tidak. Kamu mencintai uangku, kekuasaanku. Status saya sebagai pewaris cutian. Bos Chu, bagaimana kita menanganinya? Ambil kembali semua yang saya berikan kepada keluarga Liu, dan juga orang bernama Jiang ini. Mulai sekarang, putuskan semua hubungan dengan grup Chu. Dan semua kerjasama dengan mereka. Pergi. Sampai di sini, jangan lanjutkan, atau kamu akan menanggung konsekuensinya. Selesai, semuanya selesai. Saya baru saja memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tidak mungkin. Saya adalah mertuanya, saya pasti masih memiliki kesempatan. Ya, pasti ada kesempatan, ada kesempatan. Ini semua salahmu, kamu yang bilang. Chu Hi adalah milikmu, kamu menyuruhnya ke timur. Dia tidak berani ke barat. Sekarang kamu harus bertanggung jawab sendiri. Ya, semua ini adalah ide kamu, tapi tidak apa-apa. Tanpa kamu, saya masih ada ke part Chu Hi. Asalkan saya menjilatnya dengan baik dari celah jarinya. Menjilat sedikit saja, itu sudah cukup untuk hidup saya seumur hidup. Ruyan, ibu selalu mengatakan padamu, untuk bersikap baik pada Rusue, sekarang kamu lihatkan. Dia sekarang sudah menjadi istri direktur. Jangan bicara lagi,
kalian berhenti bicara. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Mengapa grup Cutian membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Jiang? Ayah, dengarkan penjelasanku. Ayah, kamu diam saja. Sekarang kamu sudah dipecat oleh Dewan Direksi Keluarga. Dan dikeluarkan dari keluarga Jiang. Selanjutnya kamu hidup sendiri. Menangis apa? Kamu sudah menghancurkan semuanya. Masih berani menangis? Kalau bukan karena ide kamu, hal ini bisa sampai seperti ini? Jangan telepon aku lagi. Jiang Kun, kamu berani sekali ya? Berani bicara seperti itu sama aku, Bos Wang. Anda baik-baik saja? Bagaimana bisa baik-baik? Chao Pingqiu. Sudah dijatuhkan. Jangan banyak bicara. Sekarang bawa Liu Ruyan. Segera ke Villa Mingsu. Untungnya kejadian ini membuat ayah angkatku waspada lebih awal. Ingin sukses besar? Kedepannya tergantung pada kalian sendiri. Baik. Kami akan segera pergi. Shen Qianhila, sekarang ikut aku. Ada satu lagi. Kesempatan untuk sukses besar ada di depan mata. Tergantung kamu berani ikut atau tidak. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak baik. Semua orang jangan harap baik-baik saja. Ayah angkat mereka sudah sampai. Bawa masuk. Berbicara sambil berlutut. Dengar-dengar, anak di perutmu itu adalah Cuhi? Ya. Tidak tanya kamu. Oh, itu miliknya. Bagus. 2 hari lagi, akan ada pesta besar grup Cutian. Pada hari itu, aku akan mengatur kalian berdua. Muncul dengan megah di depan para pemegang saham. Ingat pesanku. Setelah semuanya berhasil, kalian berdua bisa menjadi eksekutif di grup Cutian. Semuanya sesuai perintah Anda. Killier. Erhi akan memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Cuhi, cuma sampah yang lahir lebih baik. Beresiko merebut grup Cutian dariku? Hidup itu tidak enak? Dengar belum? Anak keluarga Chu yang hilang lebih dari 20 tahun. Baru-baru ini ditemukan. Pesta besar ini katanya. Juga untuk mengumumkan identitas pewaris grup Cutian. Yang diadakan. Boss Wang Di Cutian. Bekerja keras selama 20 tahun. Dia dijuluki orang yang paling mungkin memimpin Cutian. Sepertinya pesta besar hari ini akan menarik. Haha. Lihat. Nona Chu Datang. Cuhi belum sampai? Pelem. Aku sudah telepon tadi, tapi tidak ada yang mengangkat. Telepon lagi. Bos Chu hari ini terlihat tidak enak hati. Ada APA, pewaris legendaris kita. Kenapa belum datang? Wang Yue. Di pihak bodyguard juga tidak ada yang mengangkat. Wang Yue. Apa ini perbuatanmu? Kalau ada apa-apa dengan adikku, gue bakal berantas lu sampai tuntas. Jangan asal nuduh dong. Gue bahkan belum pernah ketemu Cuhi. Wah, bahaya nih. Ada masalah. Mobil Chu tiba-tiba meledak di tengah jalan. Tiba-tiba meledak. APA? Ini bencana besar. Di hari pesta Denglong, penerus Chu tiba-tiba. Mobilnya meledak. Selesai. Dunia mau kiamat. Menurut lu, APA ini. Hati-hati bicara. Jelaskan, gimana kondisi Chu sekarang? Kita naik mobil rombongan. Mobil yang dinaiki Chu di tengah jalan. Hand ker lever. Nggak mungkin ada yang selamat dalam kondisi kayak gini. Kok bisa begini? Kerja lu apa? Pergi. Boss Chu, lihat NIH kejadian. Wang Yue. Lu mau gigit orang ya? Chu Ji.
Hadirin sekalian, Chu sudah lama hilang sejak Kessel, sekarang malah kena musibah. Memang nasib orang berbakat, selalu terlalu langit. tapi untungnya, sebelum pergi, Chu sudah punya calon bayi. Walaupun Chu sudah tiada, tapi harapan grup Chu Tian masih ada. Selanjutnya, coba Liu Ruyan perkenalkan diri ke semua. Semuanya, ini adalah calon ibu dari penerus grup Chu Tian. Chuhi, masa lu perginya cepet banget? Tinggalin kita. Janda dan anak yatim gimana hidupnya? Ruyan, jangan terlalu sedih. Grup Chu Tian butuh penerus. Asal kamu dan anak sehat-sehat saja, selamat sentosa. Gu Wang Yue Yang Shemin. Langit nggak bakal runtuh. Pas Wang, memang mulia. Tadinya kita kira setelah Chu meninggal, dia langsung naik jabatan. Tapi nggak nyana, dia malah usulkan calon bayi Chuhi jadi penerus. Katanya sih, Bos Wang punya ambisi besar atas posisi penerus Chu Tian. Tapi sekarang kelihatan, dia benar-benar demi kepentingan umum. Demi kemajuan grup. Hadirin sekalian, walaupun Chu sudah tiada, tapi keturunannya masih ada. Di sini, gue usul untuk Anak dalam kandungan Ruyan. ditetapkan sebagai pewaris grup Chu Tian kami. Siapa yang setuju, siapa yang menentang? Nona Ruyan, tenang saja. Zhang adalah orang pertama yang berdiri mendukungmu. Bos Wang, mulai sekarang, saya akan mengikuti semua perintahmu. Saya setuju, saya juga setuju. Terima kasih, Bos Wang. Terima kasih kepada Samuel pemegang saham Chu Tian. Terima kasih atas dukungannya kepada saya. Anak yang malang ini, Wang Yue, kucing mengganti anak raja. Mengendalikan kaisar untuk memerintah para bangsawan. Bagus, kamu sangat bagus. Ayo, minggir. Kota besar memang berbeda, macetnya bikin mati kutu. Kalau tidak ada sepeda kecil ini, pasti akan terlambat. Maaf, sudah lama menunggu. Xiaohi, kamu tidak apa-apa? Kakak, tenang saja. Saya tidak apa-apa, serahkan pada saya. Para pemegang saham yang terhormat, selamat pagi. Saya bernama Chuhi. Mengenai usulan Bos Wang, saya menentang. Sepupu, sungguh sulit bagimu mengambil alih situasi saat saya tidak ada. Untuk membantu kakak saya. Jadi kamu adalah Chuhi. Sepupuku. Kamu tidak apa-apa. Tentu saja saya tidak apa-apa, tapi jika saya tidak apa-apa, maka kamu yang akan bermasalah. Chuhi, Kamu. kamu apa kamu? Oh ya, ada juga kamu. Kamu siapa? Chuhi, kamu membuatku sangat khawatir. Kamu tidak apa-apa? Saya pikir kamu sudah. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kamu ini, kelenjar air mata terhubung dengan kandung kemih, matamu mengeluarkan air seni. Simpan air mata buaya itu, melihatnya bikin mual. Chuhi, kamu ini, pewaris grup Chu Tian, bagaimana bisa kamu berbicara begitu kotor? Benar. Saya memang berbicara kotor. Tapi hati saya bersih, tidak seperti kamu. Pasti sangat marah, ingin mengucapkan banyak kata kotor. Tapi hanya bisa menelannya, hati. Sangat hitam. Chuhi, Ruyan mengandung anakmu, meskipun kamu tidak ingin mengakuinya. Tapi kamu juga tidak boleh menghina dia dengan kata-kata seperti itu. Penerus grup Chu Tian kita, seharusnya bukanlah seorang bajingan yang meninggalkan istri dan anak. Benar. Sekarang aku sedang mengandung anakmu. Aku sudah menemani kamu melalui masa sulit selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan kami, ibu dan anak ini. Baiklah, Liu Ruyan, kamu bilang kamu tidak mau pergi. Menjadi seorang aktor, sungguh sayang bakatmu. Chuhi, kamu tidak perlu berbicara dengan nada sarkastik. Ruyan adalah orang yang kubawa ke sini, aku tidak tahan melihat. Bajingan seperti kamu yang setelah punya uang langsung meninggalkan istri dan anak. Ruyan bagi seluruh grup kita adalah keberadaan yang tidak tergantikan. Untuk menjadi penerus grup kita, pertama-tama harus punya hati nurani. Benar, Bos Wang benar. Grup Chu Tian kita, sebagai perusahaan kelas dunia, pemimpinnya tidak mungkin seorang bajingan. Aku setuju. Aku seumur hidup paling benci orang yang melupakan asal usulnya. Bayangkan, jika pemimpin masa depan Chu Tian adalah seorang bajingan yang melupakan asal usulnya. Kerugian yang akan ditimbulkan pada grup itu tidak akan bisa dihapus. Aku usulkan, selain secara resmi menetapkan
Status Chuhi sebagai penerus, Ruyan. Anak dalam kandungannya juga harus diakui oleh grup. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Aku menentang. Kenapa kamu menentang lagi? Kenapa? Orang tua, jangan bilang kamu memang punya sesuatu di otakmu. Rencana kecilmu ini satu demi satu, kamu pasti sering baca Sanzu. Humph. Tapi sayang, hampir saja. Hampir apa? Hampir kamu menemukan teman yang bodoh. Semuanya, lihat layar besar. Aku punya pemandangan indah. Semuanya nikmati. Bukankah wanita di layar ini Liu Ruyan? Benar, tidak terlihat seperti wanita suci, ternyata di belakang layar, seperti boneka kecil. Jangan lihat lagi, tutup mata kalian, jangan lihat lagi. Dasar wanita jalang, kamu bilang anak dalam kandunganmu adalah anak Chuhi, berani-beraninya menipuku. Bos Wang, aku tidak bermaksud begitu. Dengarkan penjelasanku, aku hanya tidak rela. Aku sama sekali tidak bermaksud menipu Anda. Bos Wang, aku mohon, maafkan aku. Pergi. Lihat, ada darah. Wanita ini akan keguguran. Chuhi, tolong selamatkan aku mohon tolong selamatkan aku. Aku hanya punya satu anak dalam hidupku. Aku mohon, demi hubungan kita dulu, tolong selamatkan aku. Apakah kita punya hubungan? Jika skenario ini berjalan sesuai rencana kalian dan situa itu, apakah aku akan ada di sini sekarang? Tidak. Kita punya perasaan. Aku sebenarnya ingin memberitahumu itu. Iya, itu Jiang Kun. Jiang Kun yang cemburu padamu. Jadi dia melarangku memberitahumu. Dia juga menyuruhku menggoda kamu. Sebenarnya malam itu kamu mabuk. Kita tidak melakukan apa-apa. Itu Jiang Kun yang ingin memuaskan nafsunya. Omong kosong. Kalian berdua yang serakah. Kalian yang ingin memeras Bos Chu. Kamu mau mati, jangan tarik aku ke dalamnya. Bos Chu, aku tidak ada hubungannya sama sekali. 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 Bos Chu. Meskipun aku tidak suka Liu Ruyan, tapi buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Untuk siapa darahnya mengalir? Sekretaris Wang? Ya. Ada apa, Bos Chu? Bawa wanita ini ke rumah sakit. Bawa pria ini ke Afrika untuk menambang. Baik. Sepupu. Sudah sampai di sini? Masih ada apa lagi yang mau dimainkan? Hahaha, wah, Chuhi, aku memang meremehkanmu. Awalnya ingin memberimu kesempatan, tapi karena kamu tidak mau, maka sepupuku ini akan membantu kalian berdua untuk berkesempatan. Wang Yue. Akhirnya ekor rubahmu terlihat juga. Demi hubungan darah, hari ini kita berhenti di sini. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus dosa. Loku. Chu Ji. Seorang gadis kecil yang belum matang. Apa hakmu untuk memintaku menebus dosa? Awalnya ingin tanpa pertumpahan darah. Mengambil alih grup Cutian, tapi ternyata anak ini mengelabuiku. Kamu pikir aku di Cutian selama 30 tahun hanya makan gaji buta? Teman-teman lama, ayo naik ke sini. Bagaimana mungkin, Wang Yue? Apa sebenarnya yang kamu janjikan pada mereka? Gawat, meskipun sebagian besar saham masih di tangan Nona Chu, tapi mereka sudah mengumpulkan lebih dari separuh kekuatan Dewan Direksi. Ini cukup untuk menggoyang posisimu sebagai penerus keluarga Chu. Wang Yue, kau berani sekali. Kau lupa dulu datang dari desa, kerja kasar di proyek bangunan. Siapa yang mengajakmu cari uang? Orang cuek, memberimu posisi penting di grup perusahaan. Bahkan saat kau korupsi, mereka pura-pura tidak tahu. Dan tutup mata. Beginikah caramu membalas budi orang tuaku? Wahai sepupuku yang manis. Jangan ungkit lagi masa lalu yang sudah basi itu. Kalau hari ini aku berani bertindak, pasti sudah punya strategi jitu. Serahkan sahammu, aku jamin kalian berdua hidup berkecukupan selamanya. Wang Yue, sampai segini. Aku mau tanya satu hal. Cerewet sekali. Baiklah. Mengingat kau akan kehilangan segalanya lagi, silakan bicara. Kenapa kalian sebagai pemegang saham grup Cutian yang sudah kaya raya, repot-repot melakukan pemberontakan? Dasar bodoh. Chuhi. Wala terlahir di keluarga kaya.
Tapi darahmu tetaplah orang rendahan. Apa kau mengerti arti kekayaan dan kekuasaan sejati? Di dunia ini, apa yang kuinginkan harus jadi milikku. Tidak ada yang berani melawan perintahku. Sekarang, dengan satu kata aku bisa membuatmu kembali jadi sampah yang bahkan tak mampu bayar mahar. Kalian semua berpikir sama? Chuhi, jangan ngoyo lagi. Cepat sadari situasimu, berlutut dan minta ampun. Mungkin Bos Wang masih mau kasih kesempatan. Ini sudah kemurahan hati terbesar dari Bos Wang. Untuk kalian berdua. Masih berani protes? Ya. Tentu saja aku protes. Chuge, kau sudah cukup lama di Chutian. Harusnya kau tahu hari ini. Kau tak mungkin menang. Diam kau tua bangka. Ini bukan urusanmu. Berani sekali kau Chuhi. Yang hadir di sini. Sudah lama mengabdi untuk perusahaan. Dasar lucky bastard. Berani sok jago di sini. Saya adalah kepala personalia perusahaan. Posisi saya sangat terhormat. Apakah kamu juga ingin memanggil saya sampah? Maaf, jangan salah paham, saya ini orangnya. Bukan menargetkan kamu, tapi mengatakan kalian semua adalah sampah. Boss Wang ini berani sekali. Tampar mulatnya. Kamu berani sekali. Kamu apa kamu? Kamu apa kamu? Saya tidak bicara. Tidak bicara siapa yang menyuruh kamu tidak bicara. Kalian sekelompok orang tua, kenapa? Mengganggu saya yang baru datang? Mengganggu saya saja sudah cukup. Tapi juga mengganggu kakak saya. Chuge, kamu hanya diam saja melihat. Adikmu ini berbuat semaunya, kamu percaya tidak? Saya akan membuat kalian berdua tidak bisa makan di masa tua. Kamu orang tua? Saya sudah lama tidak suka kamu. Adik saya ini, setelah disiksa oleh wanita jahat, menjadi sangat garang ya. Bagus. Sangat bagus. Kalian selesai. Hari ini, saya sebagai pemegang saham terbesar kedua grup Chutian, mengusulkan untuk segera mengadakan rapat Dewan Direksi. Saya mengusulkan untuk mengeluarkan kakak beradik Chu dari Dewan Direksi secara total. Atas nama keluarga, menarik kembali semua saham mereka. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Saya setuju. Kamu setuju kamu. Barusan tidak memukul kamu ya? Pergi. Saya menolak. Chuhe, sudah cukup belum? Apapun yang saya katakan kamu selalu menolak. Apa hak kamu untuk menolak? Saya tetap menolak. Kenapa? Tidak terima? Gigit saya. Saya beritahu kamu. Dulu, orang tua kamu takut grup Chutian akan dihancurkan oleh keturunan. Jadi, dalam peraturan Dewan Direksi, khusus menambahkan peraturan terkait darah sedarah. Berhak melalui pemungutan suara pemegang saham untuk mencabut saham pihak lain. HMPH, sekarang, saya menguasai sebagian besar saham. Kalian berdua harus menyerahkan saham kalian tanpa syarat. Wang Yue. Saya bilang, kamu menyuap para pemegang saham ini, pasti menghabiskan banyak biaya ya? HMPH, apa hubungannya dengan kamu? Orang tua, tahun ini sudah 60 ya? Kamu sudah tua, masih belajar bermain intrik seperti anak muda. Aku akan bilang sesuatu yang kasar, dengan IQ-MU yang seperti ini. Bahkan lagu pembuka pun tidak akan bisa kau lewati. Apa maksudmu? Aku bicara tentangmu, kaisar yang sedang jalan-jalan. APA maksudnya? Main gratis, bodoh. Kau menyuap semua pemegang saham ini. Sedangkan aku, hanya perlu menyuap satu orang saja. Chuhe, kamu si imut, apa lagi yang sudah kamu lakukan? Erhi, giliranmu sekarang. Chiu, aku datang. Wang Erhi. Kamu berani mengkhianatiku, ayah angkat? Maaf sekali. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Aku juga sudah berulang kali menjelaskan pada Chu bahwa kamu adalah panutan yang baik dalam hidupku, mentor hidupku. Tapi yang mereka tawarkan, terlalu banyak. Benar. Wang Yue. Aku memang orang rendahan seperti yang kamu katakan. Tapi aku selalu percaya. Hati manusia. Selalu ada kebaikan. Dan kejahatan, dan kalian semua. Aku percaya. Kalian semua adalah orang-orang yang menemani orang tuaku. Membangun kerajaan ini, pasti ada sedikit perasaan untuk grup Chutian. Dan hari ini, bisa berdiri di sini membantunya, Wang Yue. Pasti ada alasan tertentu, dan alasan-alasan itu ada di dalam dokumen-dokumen ini. Erhi. Bascom API. Mulai hari ini,
semua yang terjadi di masa lalu hanyalah kenangan. Semoga para senior bisa kembali ke jalan yang benar. Boss Chu, tamparanmu tadi sepertinya membuatku tersadar. Aku ingat kamu. Kamu adalah kepala departemen penjualan. Tadi aku terlalu emosi. Maaf ya. Boss Chu benar. Aku merasa bersalah. Pada pasangan ketua lama. Jangan dengarkan si imut ini, dia hanya bicara omong kosong. Aku beritahu kalian, hanya dengan bersatu. Kita bisa benar-benar menggantikan mereka, kakak beradik itu. Nanti, janjiku tentang saham akan kuberikan pada kalian. Semuanya, lihatlah situasi saat ini. Seperti Wang Yue. Orang sampah yang menggunakan segala cara, menurutmu. Apakah dia akan menepati janji yang dia berikan padamu? Bos Chu, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya pasti akan memberikan segalanya untuk grup ini. Sampai mati. Sayang, aku ingat kamu, kepala departemen bisnis perusahaan. Selama bertahun-tahun, bisnis perusahaan ini kamu yang tanggung. Sudah lelah ya selama ini. Bos Chu sudah melakukan segalanya sampai sejauh ini. Apakah kalian masih belum mau kembali ke jalan yang benar? Kamu pengkhianat. Semuanya, aku akan memberikan waktu 5 detik lagi. Lagi pula, jumlah sahamku sudah menang sekarang. Jika masih tidak mau bergabung, tanggung sendiri akibatnya. Pengkhianat. Kalian semua pengkhianat. Adik. Aku seakan melihat bayangan ayah dulu di dirimu. Keren kan? Karen, Wang Yue, main sampai sekarang. Sudah cukup kan? Chuhi, mungkin aku salah lihat, tapi aku beritahu kamu. Aku belum selesai bermain, aku Wang Yue. Bisa bertahan di grup Cutian selama bertahun-tahun, menurutmu. Apakah hanya ini kemampuanku? Wang Yue, sudah cukup sampai di sini. Silakan serahkan sahammu, aku juga bisa menjanjikanmu. Hidupmu di masa depan akan terhormat. Juga, simpan saja simpati murahanmu itu. NK, Lu Aryan, wanita itu pernah memberitahuku. Kamu menyukai adiknya, jadi menurutmu, di acara seramai ini, sepertinya, tidak ada yang kurang? Wang Yue, berani-beraninya kamu menyentuh adik iparku. Bocah sialan, sepanjang hari ini. Kamu yang selalu mengendalikanku. Sekarang. Cilerangku, Wang Yue. Aku sarankan kamu segera melepaskan nyonya muda. Jangan salah langkah, Bos Wang. Tidak worth it, Nona Chu sudah berjanji. Sekarang kamu harus menyerahkan sahammu, nanti. Pasti akan membuat hidupmu nyaman. Diam. Para pengkhianat ini, bodoh. Kau pikir anak ini akan memperlakukanmu dengan baik? Wang Yue, aku akan memberimu kesempatan terakhir, lepaskan Ruswe. Aku akan memberimu uang, biarkan kau pergi. Acting, terus acting. Aktingmu bagus tapi kau memang memiliki beberapa kehebatan ayahmu yang dulu membangun grup Cutian dari nol. Tapi sekarang aku akan memberitahumu. Kau harus tahu siapa yang mengendalikan situasi sekarang. Aku akan menirumu. Lihat layar besar. Kau lihat. Sekarang wanitamu ada di tanganku. Wang Yue, kau benar-benar gila. Dalam situasi ini, kau sudah kalah. Mengapa kau memaksakan diri ke sudut? Ini semua karena adikmu yang brengsek ini. Kenapa dia bisa mendapatkan seluruh grup Cutian tanpa usaha? Ini seharusnya miliknya. Ini warisan orang tua kami untuknya. Whereason? Miliknya? Baik, jika aku menginginkannya, aku akan merebutnya. Jika aku tidak bisa merebutnya sendiri, aku akan bekerja sama. Jika kerjasama tidak berhasil, aku akan menggunakan Carl Lisek. Bagaimanapun juga akhirnya, yang menang adalah aku. Beijing Gan. Chuhi, apakah kau sekarang bersedia memberikan sahammu padaku? Asalkan kau memberikannya. Kau akan melepaskan Ruswe. Tentu saja, tapi sebelum itu, kau harus lebih dulu berlutut, meminta maaf. Xiaohe. Jangan. Kakak. Aku tidak punya pilihan. Ya, apakah dia punya pilihan? Chu Ji, kau bahkan belum sebijak adikmu. Permainan ini. Kalian. Kalah. Kalian para penjahat ini,
Tidak ada yang baru. Entah berlutut atau minta maaf. Telingaku sudah kapalan mendengarnya. Chuhi, kau hila. Kau percaya tidak aku akan membuat mereka sekarang, segera, langsung, membunuh istrimu? Biarkan aku menelepon. Bukan, aku sedang berbicara denganmu sekarang. Bisakah kau menghargaiku sedikit? Diam. Halo. Sapa Bos Wang dong. Bos Wang pikir dia menang. Bodohnya, udah akting lama-lama di sini. Hello Boss Wang. Suamiku. Istriku, seru nggak? Kenapa nggak bilang dari awal? Aku kaget banget tadi. Aku udah tahu si tua ini nggak jujur. Makanya, takut kalau bilang duluan, nanti malah ketahuan. Pana. Hancurkan hati, dasar kamu. Lebih kejam dari aku. Siapa yang bisa bersihin ini? Sebentar lagi kita nikah loh. Kenapa di sini sembarangan buang air? Bos Chu tenang, urusan kecil ini serahkan padaku. Oh iya, sekarang karena perkembangan bisnis. Grup Cutian, kami mempekerjakan Mr. Wang Yue sebagai Presiden Regional Lingkar Antartika untuk ekspansi bisnis. Diterima. Ayo, mulai tugas baru. Persihin mulut dulu. Dasar, kamu mau bikin aku mati kedinginan. Entah kenapa, aku merinding. Jujur, sekarang setiap lihat senyum Chu Gongzi, aku juga merinding, Bos Chu. Beneran bisa nggak memaafkan kita? Boss Chu, Tentang kejadian hari ini. Aku sangat menyesal untuk menebus kesalahanku. Aku rela memberikan 2/3, tidak, 4/5 hartaku untuk operasional perusahaan. Dan Pembangunan, Boss Chu. Bisakah Anda memaafkanku? Aku rela. Mengeluarkan 2/3 hartaku. Aku akan memberikan hartaku untuk grup. Untuk menebus kesalahanku, aku memberikan 3/4. Bos Chu, uang yang aku korupsi dari perusahaan sudah habis untuk judi, tolong, kasihani nyawaku. Mulai sekarang, jabatan semua orang turun 3 tingkat. Dan kamu, pergi bersihin toilet. Rusue, maaf. Seharusnya nggak bikin kamu mengalami bahaya sebanyak ini. Kamu benar-benar harus introspeksi diri. Kamu sendiri udah nanggung tekanan besar. Tapi malah menyembunyikannya dariku, egois banget sih. Kamu tahu nggak? Kamu gak marah sama aku? Menyalahkanmu apa? Menyalahkanmu karena melindungiku dengan baik, atau menyalahkanmu karena menyelamatkanku dari penderitaan? Maksudku, menempatkanmu dalam bahaya. Jadi, lain kali jika terjadi situasi seperti ini, beritahu aku sebelumnya, aku akan bekerja sama denganmu. Aku Cuhi. Seumur hidup tidak akan mengecewakanmu. Halo, Ibu. Cepat datang ke rumah sakit, tolong selamatkan kakakmu. Ibu, jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Kakakmu di rumah sakit, pendarahan hebat, dokter. Sudah mengeluarkan surat peringatan kritis. Apa? Suamiku. Pergi ke rumah sakit. Apakah kamu masih punya hati nurani? Kalau bukan karena kamu, Ruyan tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Hanya golongan darahmu yang cocok dengannya. Cepat selamatkan dia, di perutnya ada anakmu. Liu Ruyan menjadi seperti ini. Itu karena ulahnya sendiri. Apa hubungannya denganku? Suami istri bagaikan burung di hutan yang sama, saat bencana datang masing-masing terbang. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Mana ada waktu untuk mengurus dia? Pergi sana. Kakak, lihatlah betapa tulus kakakku padamu. Tolong selamatkan dia. Dasar kau ini apa sih? Berani menghalangiku?
Meskipun keluarga Jiang sekarang jatuh, bukan berarti kalian. Orang rendahan bisa mengganggu. Benarkah? Bos Chu, Keadaannya bukan seperti yang kamu lihat. Liu Yan sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika aku memberikan darahku lagi, tidak akan bisa menyelamatkannya. Jiang Kun. Kakakku dulu tidak seperti ini, semua karena mengenalmu. Dia menjadi seperti ini, semua salahmu. Benar, semua salahku, aku pantas mati. Nyonya Chu, tenangkan diri, jangan marah. Boss Chu, APA Yang and Lekukin? bawa dia pergi. Ya, Bos Chu. Aku bersujud padamu, Bos Chu. Aku punya anemia. Aku punya HIV, aku tidak bisa diambil darahnya. Bos Chu, aku mohon padamu. Ampuni nyawaku, Bos Chu. Plasma sudah diberikan, pasien akan segera sadar. Hanya saja, bayi di dalam perutnya mungkin tidak bisa diselamatkan. Mama. Ma'am. Kakakku sudah bangun. Kak, kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Kak, kamu baik-baik saja kan? Melihatku seperti ini. Kalian pasti sangat bangga ya? Kak, kamu salah, tidak merasa bangga. Hanya merasa sedih, kamu untuk orang sampah seperti ini. Kamu tahu tidak, kalau hari ini tanpa Cuhi, kamu sudah mati. Aku tidak memintanya menyelamatkanku. Kalian seharusnya membiarkan aku mati. Kakak, kenapa sampai sekarang masih bicara omong kosong seperti ini? Setiap orang hanya punya satu nyawa. Kamu harus menghargainya. Aku dan Cuhi datang hari ini untuk menyelamatkanmu. Cuhi, ayo kita pergi. Benar-benar tidak berguna. Betapa butanya mataku. Betapa konyolnya. Kak, ada apa? Ada yang perlu kami bantu? Hidangkan makanan. Hati-hati dengan tangga. Tiram, tumis ginjal. QKI panggang. Subtonic lengkap. Dan 2 botol. Arak tonic. Arak. Kak, kamu ini ngapain? Banyak sekali makanannya. Kamu dan Cuhi, susupaya bersama. Pasangan yang serasi, tentu aku harus memberi kalian tonik. Tenang saja. Mari. Bisa dimakan oleh siapa saja, pria atau wanita. Nutrisiin dan yang. Kak, kalau kamu benar-benar peduli padaku, kamu seharusnya tidak perlu menyiapkan banyak makanan seperti ini. Kalian masih muda, lagi pula. Keluarga kita besar, tidak takut punya banyak anak. Ayo, makan. Bukan begitu, Kak. Jangan marah padaku. Siapa yang makan? Makanan seperti ini di siang hari. Kamu lihat Rusue merasa jijik. Aku bilang, kamu biasanya terlihat pintar. Kenapa sekarang jadi bingung? Jangan-jangan dia... Kak, maaf tadi, bukan masalah makanannya. Aku belakangan ini merasa tidak enak badan, selalu merasa mual. Aku akan jadi ayah nih.